Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, beliau mengatakan al-wailu kullal wail, kecelakaan yang besar liman taraka iyalahu bi khairin, bagi orang yang meninggalkan untuk keluarganya kebaikan-kebaikan, harta yang banyak. Wa qadima ala rabbihi bisyarrin, tetapi ketika dia kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala bisyarrin, hanya membawa keburukan-keburukan. Nah, ini tidak boleh terjadi kepada kita. Kadang-kadang orang dari pagi sampai pagi lagi peras keringat, banting tulang untuk mencukupi keluarga, untuk mendapatkan harta yang banyak, menyenangkan anak-anak, menyenangkan keluarga. Tetapi lupa dia ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala justru tidak mendapatkan apa-apa, tidak membawa kebaikan apa-apa. Makanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengingatkan kepada kita. Salah satu nasihat yang beliau sampaikan kepada salah seorang sahabat beliau, yaitu Jundub bin Jinadah, atau yang lebih dikenal dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Ya Aba Dzarrin, jaddidis safina fa innal bahra amiq, perbaikilah perahumu karena perjalananmu menuju Allah Subhanahu wa taala itu bagaikan mengarungi samudra yang amat luas dan dalam. Sehingga kalau kalian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keburukan, dengan perahu yang bocor, maka di tengah-tengah perjalanan pasti engkau akan tenggelam sebelum sampai kepada tujuan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasihat yang kedua, kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa khudziz zadada kamila, ambil perbekalan yang sempurna. Nabi nggak menyuruh untuk membawa perbekalan yang banyak, tetapi khudziz zadada kamila, perbekalan yang sempurna. Sempurna itu tidak harus banyak. Sempurna itu maknanya adalah sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti seorang astronot mau ke bulan, itu nggak bawa perbekalan yang banyak, nggak bawa beras berkarung-karung atau mie instan berdus-dus, tidak, tapi cukup perbekalan yang bisa mencukupi semua nutrisi kebutuhan untuk hidup selama perjalanan dari bumi ke bulan dan bulan ke bumi. Ini namanya khudziz zadada kamila, perbekalan yang sempurna. Maka jangan sampai kita mengejar banyak tetapi nggak sempurna. Maka lebih baik kesempurnaan daripada ibadah yang kita lakukan meskipun sedikit, tetapi itu sesuai dengan syarat dan rukunnya, sesuai dengan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW, dan sesuai dengan apa yang dikehendaki, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan khudziz zadada kamilan, ambil perbekalan yang sempurna. Nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketiga adalah wa khaffifil himla fa innal aqda qa'ud. Wahai Abu Dzar, peringankanlah bebanmu karena engkau akan mendaki gunung yang sangat tinggi, bukit yang sangat terjal. Perjalanan hidup kita ini kadang-kadang naik tinggi, kadang-kadang sangat terjal. Kalau kita membawa beban yang sangat berat, apalagi perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala itu beretape-etape. Etape kehidupan kita itu panjang. Kalau membawa perbekalan yang berat di pundak kita, maka kita akan mengalami kepayahan. Kemudian Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan beban yang berat? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini nggak langsung menjawab pertanyaan Abu Dzar, tapi balik bertanya, ya Aba Dzarrin, hal indaka ta'amu salasata yaumin,
apakah engkau punya perbekalan makan untuk 3 hari? Dijawab oleh Abu Dzar, na'am ya Rasul, saya punya persediaan makan untuk 3 hari. Kemudian Nabi tanya lagi, hal indaka ta'amu yaumin? Apakah engkau punya persediaan makan untuk esok hari? Na'am ya Rasul, saya punya persediaan makan untuk esok hari. Baru Rasulullah SAW itu kemudian menjawab, wahai Abu Dzar, ketahuilah bahwasanya persediaan makanmu untuk esok hari saja itu sudah menjadi beban berat bagimu. Apalagi kalau engkau menumpuk-numpuk harta sampai 7 turunan, hanya ingin menyenangkan keluarga, menyenangkan anak, menyenangkan istri, sampai tidak kenal mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang dilarang, mana yang diperintahkan. Nah, ini sebetulnya hadis lebih pada mengingatkan kepada kita. Jangan sampai kemudian ketika kita bermuamalah mencari rezeki, kemudian menghalalkan segala macam cara. Tentu hadis ini tidak menyuruh umat Islam menjadi miskin, tidak. Karena dalam hadis yang lain Nabi mendorong kita untuk menjadi orang yang kaya. Kadal fakru ayyakuna kufran. Bahkan Nabi memberikan peringatan bahwasanya hampir-hampir kekufuran, kefakiran itu akan menjerumuskan seseorang kepada kekafiran. Makanya bahwasanya kalau kita ini kuat di dalam ekonomi, maka insya Allah akan kuat di dalam ibadah, akan kuat di dalam menjaga akidah kita. Maka sekali lagi kita diingatkan oleh baginda Rasulullah SAW, al-wailu kullal wail liman taraka iyalahu bi khairin. Celaka yang besar bagi orang yang hanya menumpuk-numpuk harta kemudian meninggalkan keluarganya dengan kebaikan, dengan harta yang banyak, wa qadima ala rabbihi bisyarrin, tetapi ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala hanya membawa keburukan. Nauzubillah summa nauzubillah. Mudah-mudahan menjadi nasihat bagi kita. Kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.